Mari kita sepakat, habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta, kita gelurakan people power. Takbir! 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 Kalau ada pemimpin yang zalim, itu kita harus marah atau bahagia? Kalau ada pemimpin ijazahnya palsu, kita harus marah atau tersenyum? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. Kapan DPR memakzulkan Jokowi? Kita katakan yang sejujurnya bahwa presiden ini bermasalah. Kita katakan dengan tegas bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak, people power. Kalau saya memprediksi September, Oktober, puncak people power. Kenapa demikian? Karena di situ ada 30 September PKI. Rezim ini rezimnya rezim yang sudah al-ghayah tubariru al-wasilah, menghalalkan segala cara. Itu rezim PKI namanya. People power, people power. Itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyak. Fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah melakukan riset kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu. Beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat beriman dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Salam akal sehat, salam persatuan, dan semoga kebaikan-kebaikan menyertai kita semua. Para sobat, kita sekarang sangat prihatin dan khawatir dan bahkan marah atas kondisi carut marut hidup berbangsa bernegara yang kekinian. Bangsa dan negara ini diambang perpecahan dan bahkan kehancuran. Saya mengajak kita semuanya dalam Fastabiqul Khairat, menyuruhkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang diridhai Allah, serta meluruskan dan mengingatkan kezaliman dan kebatilan. Semoga Allah meridhoi ini semuanya. Berangkat dari rasa khawatir tadi itu, saya mengajak kepada seluruh segenap rakyat Indonesia, siapapun Anda yang masih memiliki hati nurani dan juga jiwa-jiwa patriot bangsa ini, serta termasuk juga kepada para prajurit Polri maupun TNI, mulai dari kopral hingga jenderalnya, yang masih punya hati nurani, yang masih berakal sehat, yang masih peduli dengan bangsa ini dan Pancasila yang kita banggakan. Prihatin pula lah Anda-Anda semuanya. Khawatir pula lah Anda-Anda semuanya atas kondisi sekarang yang sangat-sangat merisaukan kita semua. Kita tahu fakta kekinian negara ini sudah salah urus dan bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Sekarang rakyat Indonesia sudah diambang batas kesabaran, sudah sampai titik kulminasinya, sudah gerah dan geram melihat fakta kehidupan berbangsa yang sangat carut marut saat ini. Untuk menyadarkan Anda-Anda semua, saya mengajak yang punya masih hati nurani, mari saksikan cuplikan ini. Ini khusus saya persembahkan untuk anak-anak bangsa Indonesia yang masih waras, yang masih punya kesadaran demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, kita monitor dulu yang satu ini.
Jawaban atas pertanyaan yang ditulis di depan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Mega Bintang yang ke-26. Di samping kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dilakukan oleh Mega Bintang, hari ini kita akan menjawab kegelisahan dan pertanyaan dari sebagian rakyat Indonesia. Acara diskusi ini merupakan bagian pendidikan politik rakyat dan juga upaya dari kita semua untuk mengadakan atau meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Cawe-cawe rakyat atas perilaku rezim yang ada selama ini, Presiden cawe-cawe, rakyat yang pun dirasa akan tidak cawe-cawe. sesuai dengan etika kekuasaan, yang dirasa tidak sesuai dengan tata kelola yang baik begitu, yang jelas mengangkangi akal sehat. Maka seharusnya rakyat memang harus ikut cawe-cawe. Diharapkan dari forum ini, rakyat mendapatkan referensi bagaimana dan apa itu sesungguhnya people power, bagaimana melakukannya dengan efektif dan produktif, dan sejauh mana ia dibolehkan untuk mengkoreksi kekuasaan. Nah, Presiden cawe-cawe, rakyat pun akan cawe-cawe. Ibu-bapak sekalian, bagaimana seandainya ada rezim pemerintah, rezim negara yang berperilaku sebagai atau seperti penjajah, meskipun tentu dengan perilaku, dengan style, dan dengan casing yang berbeda. Penjajah itu adalah menghisap, korupsi itu menghisap kesejahteraan rakyat, kerusakan praktek hukum itu menjajah keadilan, monopoli kebenaran oleh rezim itu menjajah kebebasan berpendapat, mengakali akal sehat, dan tentu saja mengebiri demokratisasi. Berkomplot dengan oligarki adalah bentuk penjajahan nyata terhadap masa depan bangsa ini. Jadi ibu-bapak sekalian, people power, kekuatan rakyat adalah senjata yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mengakhiri segala bentuk penjajahan. Bung Karno dulu jatuh juga diwarnai dengan kekuatan rakyat. Pak Harto pun juga demikian. Pertanyaannya, seandainya rezim ini berlaku seperti penjajah, apakah selayaknya kekuatan rakyat itu tampil dan menyelamatkan bangsa ini? Hari ini Bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini akan dikupas tuntas oleh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sahabat, sudah takkan bisa dielakkan lagi, people power akan dikerahkan demi menegakkan keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa yang berdasarkan Pancasila ini. Ini cuplikan acara yang diselenggarakan pada hari Ahad atau Minggu kemarin di Solo, yakni acara diskusi yang diadakan oleh Mega Bintang. Dan pada kegiatan diskusi ini juga banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh, diantaranya ada Bapak Profesor Dr. Amin Rais, dan juga ada Mayor Jenderal Purnawirawan Edi S. Budiman, Egy Sujana, dan Syahganda Nenggolan, dan tokoh-tokoh lainnya yang masih berakal sehat, yang sangat peduli atas keutuhan negara bangsa kita ini. Makanya Anda simak ini sampai selesai agar Anda bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Oke, kita monitor lagi berikutnya. Banyak orang yang tanya pada diri saya, Pak Mudrik, kapan people power atau revolusi? Karena negaranya sudah rusak, bobrok, dan banyak maling dan koruptor. Dan saya ini mengoreksi para analis politik, para bangsa yang ilmiah. Dia itu mengatakan bahwa negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya tidak setuju. Tidak baik-baik saja itu kata-kata bersayap orang tegas. Mestinya mengatakan bahwa negara ini rusak, bobrok, karena banyak maling dan koruptor, misalnya begitu ya. Tegas ya. Jadi kita saudara sekalian, kita melihat keadaan negara ini sudah karu-karuan ya. Kita tuh mau minta tolong sama yang namanya anggota dewan tidak mungkin, sama Suman tidak mungkin. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Jadi jalan keluar yang terbaik adalah kita melakukan people power atau revolusi sosial, saudara sekalian. Ya. Rawe-rawe randas, malang-malang putung. Apalagi itu namanya Presiden Jokowi itu tidak pantas ya.
seorang presiden kok jadi tim sukses salah seorang capres. Ya, ini aneh. Dan dia sangat takut kalau sampai di pensiun. Kenapa dia takut? Karena dia merasa salah banyak melanggar aturan dan konstitusi di Indonesia ini. Kalau orang berani orang masalah. Pak SBY mau turun dengan tenang saja, Pak Harto juga, Gus Dur juga. Ini ribut. Kenapa ribut? Karena kalau damai saja dia turun, saya punya keyakinan dan insya Allah harus diadili dengan keluarganya semua. Ya. Iyalah. Itu ya. Harus diadili. Namun maling birang-birang baru jaluk mulai saya diadili. Ya. Jadi sudah tidak ada pintu untuk masuk untuk merubah negara ini kecuali dengan people power. Sekarang akan saya tanya kepada Anda sekalian. Anda melawan atau diam ditindas? Tanya. Alhamdulillah. Kalau bang demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan saya praktekkan turun ke jalan dengan satu tema, turunkan Jokowi sebelum tahun 24. Ya. Saya butuh orang berani. Keberanian itu adalah kekuatan saudara sekalian. Tanpa keberanian tidak ada apa-apanya. Ya. Kedua, saya juga akan menyampaikan kepada saudara sekalian. Ya. Ini kita bersemangat. Kalau sampai turun ke jalan, jangan kepalang tangguh. Bubarkan DPR RI, MPR dan DPD. Ya. Ini saya sudah bilang sama Mas Amin, ojo kepalang tanggung. Reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2, guys. Polisi atau TNI, tetapi ketidakadilan, termasuk yang menciptakan ketidakadilan adalah musuh umat manusia. Sekarang ini yang terang-terangan itu terserang Jokowi. Ya, dia ketakutan. Saya anggap itu presiden yang paling dolim saat dunia ini. Harus kita lawan ya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum tahun 24 Jokowi lengser dan diadili rakyat. Jokowi lengser dan diadili rakyat. Nah, pada diskusi yang diselenggarakan ini banyak dihadiri tokoh-tokoh seperti yang saya katakan tadi di atas. Dan berikut ini adalah salah satu sambutan dari tokoh mantan jenderal, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Deddy S. Budiman. Di sini beliau cukup lantang menyuarakan dan menyuruhkan. Apa itu? Kita monitor saja lagi. Rakyat bertanya, kapan people power? Nah. Ini sangat menarik. Dan saya langsung mantan prajurit, darah mengalir. Apalagi Bapak Ibu adalah para pejuang, lebih deras lagi akan mengalir untuk membela dan mengorbankan jiwa raga untuk menyelamatkan bangsa, keutuhan wilayah, kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin di sini ada polisi RW, ada mitra Babinsa, ada orang intelijen dari kepolisian, dari BAIS dan lain sebagainya. Saya yakin ada. Saya sampaikan kepada polisi RW, mitra Babinsa, inilah teman-teman kalian dalam berjuang menyelamatkan bangsa, keutuhan wilayah, kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dari ancaman neokomunisme. Takbir. Sebelum melanjutkan, saya izinkan menjelaskan sesuai buku strategi pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan. Untuk menyelamatkan NKRI itu adalah dengan sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishanta. Strateginya adalah berlapis ya, untuk menghadapi ancaman militer. Sistem pertahanan militer di depan, sistem pertahanan nirmiliter di belakang. Sebaliknya, untuk menghadapi ancaman nirmiliter, kita ini yang di depan, TNI dan Polri yang membantu kita. Itulah konsepnya. Nah, kembali kepada rakyat bertanya kapan people power. Kenapa bertanya? Karena saat ini ancaman nirmiliter sangat seru, sangat dahsyat yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI, yang berimplikasi kepada keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Karena ancaman nirmiliter ini sangat menonjol. Nirmiliter itu non militer maksudnya. Di semua aspek kehidupan. Ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya.
yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI. Astagfirullahaladzim. Yang paling menonjol adalah ancaman nirmiliter dari neokomunisme, berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan lain sebagainya. Inilah. Nah, waktu saya jadi tentara, saya juga pernah di intelijen, begitu. Kita selalu berusaha, maksudnya itu intelijen, selalu berusaha mencari keterangan yang berklasifikasi intelijen. Selalu dengan anak buah mengeluarkan UUK, unsur utama keterangan. Apakah ini UUK-nya? Apakah pemerintahan pusat terpapar neokomunisme? Apakah pemerintahan di daerah terpapar neokomunisme? Kalau iya, mana fakta datanya? Banyak sekali. Satu, Pancasila akan diperas jadi Trisila dan Ekasila. Pernyataan-pernyataan para tokoh musuh Pancasila agama, ya kedengaran nggak tuh? Saya tidak percaya akhirat. Agama tidak boleh dibawa-bawa dalam sistem berbangsa dan bernegara. Anda dengarkan ini. Begitu. Selanjutnya, rakyat dimiskinkan. Kenapa dimiskinkan? Supaya orang miskin bisa dibeli suaranya. Yang miskin-miskin ini dibawalah tempat tinggalnya ke, wah, gagah tuh, rumah susun. Selanjutnya, perusahaan dibangkrutkan, di PHK. Selanjutnya, diberi narkoba. Kan begitu sekarang ini. Selanjutnya, tenaga kerja asing deras mengalir. Nah, saya sependapat dengan Bapak Taufik Bahaudin akan segera datang G30 SPKI jilid 2. Kalau bahasa saya bukan G30 SPKI jilid 2. Cek bahasa Sunda mah erek di paehan nanti di genosida gitu. Di genosida nggak tahu bahasa Jawanya itu. Di pateni. Ingat, PKI itu menghalalkan segala macam cara. Di Cina, di Vietnam, yang dibunuh itu kita warga negara mereka. Beda dengan di Jerman. Yang di Jerman itu yang dibunuh adalah Israel. Kalau PKI yang dibunuh adalah bangsanya sendiri, berjuta-juta mati. Apakah Bapak Ibu siap untuk lawan? Selanjutnya terakhir. Saya alhamdulillah sudah dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur sudah jalan-jalan. Dan saya sudah melihat mengenal langsung para komandan pejuang. Mantap. Ya, saya sudah kenalan semua dengan para komandan pejuang di lapangan. Ya. Dan saya sendiri mendirikan Aliansi Pejuang Purnawirawan TNI, ya, menyiapkan kekuatan di seluruh Indonesia. Tugasnya apa tugasnya? Kau 9 cacing itu di mana alamatnya? Kau catat. Catat tuh. Laporkan ke saya. Pemusatan TKA itu di mana saja? Laporkan ke saya. Mantap, Jenderal. Selanjutnya, keturunan-keturunan PKI yang di DPR, yang di MPR, di mana rumahnya? Laporkan Mantap, ke saya. Jenderal. Siapkan brigade milenial, brigade emak-emak untuk setuju? Bukan main, ya, semangat Jenderal kita yang sudah purnawirawan tapinya. Kalau bisa Pak, waktu dinas mestinya nih Pak masih aktif, ya. Kalau udah pensiun kan ya kurang menggigit jadinya. Semoga ya Pak Jenderal kita Pak Dedi S. Budiman ini masih menjadi macan yang ditakutkan oleh para penjahat-penjahat bangsa ini. Dan makanya nih bagi rakyat Indonesia, patriot-patriot bangsa, prajurit TNI Polri yang masih punya hati nurani, yang saya bilang yang masih aktif sehingga saat ini, saya menghimbau Anda semua yang masih peka dan peduli atas bangsa kita ini, mari berbuatlah apa yang mesti seharusnya Anda persembahkan demi keutuhan bangsa dan negara kita ini. Oke sobat, ini diskusi ini spesial saya ringkas untuk Anda semuanya. Semoga jadi pembelajaran dan mencerdaskan Anda semua. Dan saya Edsam tentu dalam cita-cita saya memperjuangkan kebenaran, keadilan, akan insya Allah akan terus istiqomah, akan terus menyuarakan kebenaran dan menyuruhkan kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya akan tegakkan, akan luruskan itu yang zalim, yang batil. Semoga saja Allah meridhoinya. Semoga keberkahan, kebaikan-kebaikan akan tercurah untuk kita semuanya. Baik, demikian saja yang bisa saya persembahkan untuk saat ini. Silakan nanti untuk video full diskusinya Anda lihat pada link di deskripsi pada video ini nantinya. Oke, demikian saja. Sampai jumpa lagi dan Allahu Akbar.